Udah tahu berita ini tuh, gila keren banget Bang Densu, ya ampun. Ini baru gentle ya guys, ini baru gentle tuh. Akhirnya selesai juga. Ya kan, dan dicabut laporannya. Nah, pihak lawan sebelah gimana tuh? Hmm? Ya, ini baru gentle ya. Ini baru gentle. Good, good. Keren, keren. Rekamannya beredar, rekaman di luar dari Bang Densu. Aku nggak tahu menahu tuh kalau ada yang ngejelekin, katanya terkait saya ini, terus apalagi sih Mas katanya saya biayain cowok atau apa. Nggak ada yang tahu personal saya, ya. Nggak ada yang tahu personal saya. Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Dari sini ada info terbaru nih. Teh Novi nggak tahu rekaman menjelekan yang beredar selain Bang Densu katanya. Wow, ada lagi kah rekaman yang bocor lagi guys? Nah, seperti apa, yuk kita lihat komentar dari Teh Novi. Rekamannya beredar, rekaman di luar dari Bang Densu. Aku nggak tahu menahu tuh kalau ada yang ngejelekin, katanya terkait saya ini, terus apalagi sih Mas katanya saya biayain cowok atau apa. Nggak ada yang tahu personal saya, ya. Nggak ada yang tahu personal saya. Kasihan anak. Aduh, Ini orang. kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Agus merasa sedih gitu ya. Maaf, aku potong dulu guys. Dulu katanya ya, waktu awal-awal mau bun-bun ya, kalau misalnya awal-awal karena sering dihujat netizen. Kok sampai sekarang nggak melakukannya guys ya? Bilangnya Agus lelah. Lihat mukanya aja kesel gitu. Di saat ini kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini, kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih. Nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Geri ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini, takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke satu. Agus kepengen tuh coba gitu, jadi nge-WA doang, habis itu bersurat. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini gitu, kan aku juga enak gitu kan. Dengan surat-surat itu Agus bisa berobat. Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sama sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Lelah juga. Gitu. Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Nggak Agus pakai lah, yang awal-awal yang buat yang buat bayar utangnya Wawa itu nggak dipakai gitu ya. Awal-awal waktu dia belum dapat donasi kan itu dari Teh Novi juga udah ngasih ya guys ya. Waduh, ini emang benar orang nggak tahu belas budi nih. Ini ada kabar terbaru. Teh Novi hanya ingin masalah ini cepat selesai. Teh Novi sudah capek banget ya, kasihan ya. Kita lihat bareng-bareng guys. Kita mau fokus penyelesaian, tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan. Saya cuma perempuan yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Hasilnya masalah pribadi juga dikorek-korek sama mereka ya, kasihan banget loh. Masa mereka beraninya sama cewek gitu ya, gila sih si Agus ini ya, bener-bener ya. Jadi kita lihat lagi berita selanjutnya guys. Buat Bang Densu, sabar-sabar Bang gitu kan. Terima kasih Abang udah banyak bantu Teteh dari awal sedemikian rupa sehingga akhirnya sekarang dijebak, dipermainkan seolah-olah Abang adalah seperti itu. Aku berdiri paling depan, aku siap untuk menjelaskan, dan disinilah aku jelaskan bahwa itu semua tidak seperti yang diframingkan. Tapi pesannya buat Bang Parat dan Agus seperti apa? Ya, kembalilah sesuai dengan kesepakatan yang Bang FA sendiri sepakati di Kemensos gitu ya, bahwa akan mengerucut, berdamai, dan
ya kita bisa lihatlah di sini kan beliau memang tidak tampil di depan gitu kan, tapi menambahkan Bang AL, menambahkan yang lain, ya macam-macam gitu kan. Tapi memang ya sudah, kalau memang keinginannya tetap seperti itu, mungkin di rapat pengurus yayasan yang baru di 2025 kita akan ambil sikap dengan tegas. Saya mau kasih hadiah buat Alvin Lee mau kasih hadiah di tahun baru kepada Tenovi, katanya guys. Ya, di tahun baru ini saya akan cabut laporan polisi saya yang ITE terhadap dia, dan juga laporan ITE saya terhadap Herwanto, teman-teman ya. Jadi simpel aja kenapa saya lakukan itu. Pertama, kita harus bisa menunjukkan mercy ya. Mercy itu ya belas kasihan atau apa ya istilahnya ya, kebaikan lah kepada, walaupun terhadap lawan. Dan saya juga merasa bahwa ITE ini nggak apa ya namanya ya, ya mungkin dianggap udah serangan terhadap pribadi ya situ ya, serangan terhadap pribadi yang dimana bukan dari kuasa. Jadi makanya laporan yang dengan saya sebagai pelapor terhadap Novi dan terhadap Pak Herwanto, rekan advokat Herwanto, akan saya cabut. Surat pencabutannya sudah ada, dan minggu depan selesai liburan saya akan kirimkan ke Polda Metro Jaya untuk supaya dicabut, karena itu delik aduan, teman-teman ya. Jadi, tapi ini tidak, saya tegaskan ya, bukan berarti permohonan maaf saya terhadap dia, saya nggak merasa bersalah, jadi tidak ada yang perlu saya minta maaf di situ ya. Terus kedua adalah, ini adalah tanpa syarat. Apa maksudnya tanpa syarat? Ya, saya cabut bukan berarti meminta si Novi ini untuk cabut laporan polisinya. Terserah, kalau dia mau jalankan, jalankan saja gitu. Jadi saya nggak bilang, oh saya cabut, kamu nanti cabut, ya enggak. Silakan Anda jalankan laporan polisi Anda di situ ya. Hanya saja terhadap Agus yang melaporkan si Novi, saya nggak bisa cabut karena itu pelapornya bukan Alvin Lim. Pelapornya adalah Agus Salim ya, dan itu adalah saya di sana hanya sebagai kuasa hukum, bukan sebagai pelapor ya. Jadi minimal si Novi ini nggak perlu repot, nggak perlu khawatir tentang saya menyerang dia secara pribadi di situ ya. Maksudnya dalam hal laporan ITE tersebut ya, teman-teman. Juga saya mau bilang bahwa ya, terhadap laporan-laporan polisi lain yang bukan saya melapor ya, saya nggak bisa, ada kuasa di situ ya untuk mencabut. Yang bisa mencabut adalah pelapor. Juga gugatan akan dilayangkan minggu depan, didaftarkan habis liburan ke pengadilan negeri ya. Jadi saya fokus di gugatan, dan gugatan untuk memenangkan secara pengadilan aja di situ. Jadi supaya itu aman ya. Waduh, aku lihatnya wajahnya takutnya dia apa ya? Bukan dikit ya. Menjelang apa ya? Maaf ya guys, ajal lagi. Ya seperti itulah, kalian tahu ajal ya. Ajal sih ya. Takutnya beberapa waktu ya, hari menjelang ajalnya takutnya ya guys. Atau mungkin dia apa ya, takut gitu loh, takut dengan, karena kan dia sudah dilaporkan oleh para pramugari ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Begini, jangan sampai Alvin Lee mencabut laporan, justru saya yang bertengkar sama teman-teman. Nah, jadi saya juga minta pendapat teman-teman ya, bagaimana ya niat baik orang ya kita harus hormati dan hargai dengan cara yang baik juga. Nah, cuma caranya seperti apa nanti saya akan komunikasikan kepada teman-teman yang ada di BPH Muta Pancasila. Dalam waktu kurun berapa minggu Bang? Atau mungkin dalam waktu dekat atau waktu nantinya kapan gitu? Ya kan dalam minggu depan ini kan kemungkinan besar saya, Alvin Lim, Bang Rasman, termasuk juga Bang Riki, ya mungkin kita akan ada pertemuan. Jadi ya tentunya saya harus bisa membawa persiapan lah ya, artinya ada persiapan saya, langkah-langkah ke depan ini seperti apa. Tapi yang jelas begini, pertemuan antara saya sama Alvin ini dalam rangka silaturahmi
duduk bareng, berbicara, artinya mencari kesejukan lah. Bang John LDF juga sudah mengirimkan WA kepada saya yang isinya itu WA Alvin kepada Bang John yang mengundang Bang John sama saya untuk ya makan lah kita biar sejuk. Jadi artinya gini, saya menghormati niat baik orang, tetapi saya juga minta waktu agar saya bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan saya yang ada di BPPH Pemuda Pancasila. Berarti kalau untuk sekarang masih bisa dibilang ada komunikasi gak sih dengan Alvin Lim sendiri? Kalau secara langsung sama Alvin Lim saya belum, karena dia sudah menunjuk Bang Rasman sebagai pengacaranya. Nah, Rasman komunikasi sama saya aktif. Apa itu komunikasinya? Komunikasinya apa Bang? Mungkin terkait ini pencabutan laporan kan? Yang pertama Bang Rasman memang menyampaikan kepada saya ya, artinya ya dia juga sempat juga mengatakan bahwa ya cukuplah abang yang jadi korban. Dia kan dilaporkan juga sama si Bang Hotman Paris kan. Ya artinya Bang Rasman itu memang berharap jangan ada pengacara lapor pengacara gitu kan ya, karena kan dia seorang pengacara dilaporkan oleh pengacara sama Bang Hotman Paris kan. Maksudnya udahlah biar abang aja yang jadi korban kata dia kan. Nah, dia panggil saya Adinda, udah Adinda jangan, kalau bisa sesama pengacara jangan saling lapor. Ya saya juga sebenarnya setuju ya, pendapat Bang Rasman itu setuju saya. Pengacara sebenarnya tidak boleh ya kan, kita ini kan sesama bis kota ya, dilarang saling mendahului katanya. Sesama pengacara memang tidak boleh saling lapor. Nah cuma karena kemarin saya merasa tersinggung harga diri saya, makanya saya buat laporan. Artinya Bang Rasman menasihati saya, menyampaikan seperti itu ya saya terima gitu, saya terima. Nah Bang Rasman menyampaikan kapan Adinda ada waktu, dia akan menyampaikan pada Alvin untuk bisa duduk bersama lah, bincang-bincang, silaturahmi. Ya saya menyambut, ya silakan aja nggak apa, kita atur waktunya kapan ketemu. Nah kemarin sempat lagi WA lagi, sempat juga telepon. Nah sempat telepon, dia mengatakan Alvin Lim sudah datang dari China, sekarang udah ada di Indonesia, kapan bisa ketemu? Ya sudah ya udah nanti habis tahun baru aja. Nah sekarang udah tahun baru, nah ternyata dia WA lagi, mengirimkan video dengan kalimat ya berharap saya bisa mencabut juga laporan. Tapi saya belum menjawab ya. Saya akan komunikasikan dulu kepada teman-teman rekan-rekan saya. Jangan sampai saya dulu pernah laporin Raffi Ahmad. Begitu saya berdamai sama Raffi Ahmad, nah rekan saya curiga sama saya. Akhirnya saya musuhan sama rekan saya. Nah saya mencegah jangan sampai. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari si Sugus ini guys ya? Si Sugus benar-benar ya nggak tahu diri. Awal dia muncul bilangnya minta bantuan Tenovi, terus akhirnya dia menggugat katanya nggak membutuhkan uang donasi karena lebih mementingkan harga diri. Tapi sekarang dia menjilat omongannya di ludahnya sendiri ya. Emang benar-benar ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.